Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ivan. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini, saya mau sharing-sharing lagi seperti video-video sebelumnya. Apa yang kita sharing? Simak. Teman-teman, setelah teman-teman melalui berbagai proses dalam seleksi CPNS, kemudian akan ada pengumuman, dan beberapa di antara kita akan diterima sebagai CPNS di instansi masing-masing. Nah, apa sih yang nanti akan terjadi saat teman-teman sudah diterima? Saya mau cerita. Saat nanti teman-teman dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS, lolos di SKD dan SKB, maka teman-teman biasanya akan diminta untuk melakukan pemberkasan. Pemberkasan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, teman-teman harus datang ke instansi langsung untuk menyerahkan beberapa berkas seperti ijazah asli, KK asli, KTP asli untuk dicek oleh badan kepegawaian setempat. Bisa juga teman-teman diminta untuk mengirimkan salinan berkas-berkas pendaftaran melalui pos, atau yang ketiga cukup dengan pemberkasan ulang melalui online. Nah, nanti setelah proses itu selesai, teman-teman akan mulai masuk kerja. Saat mulai ini, kemudian teman-teman akan memulai adaptasi dengan pekerjaan baru di bidang teman-teman. Faktanya adalah saat teman-teman nanti masuk ke instansi, tidak seluruhnya bisa bekerja langsung sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi misalnya teman-teman harusnya analis di inspektorat di daerah tertentu. Saat masuk, mungkin karena pertimbangan kebutuhan personel atau karena memang istilahnya masih anak magang begitu, bisa jadi teman-teman tidak dimasukkan ke analis tapi ke bekerja di bagian lain. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya, ya teman-teman lakukan saja itu. Karena saat awal kita masuk bekerja, salah satu yang menentukan itu adalah penilaian atasan. Kalau atasan menilai kita bisa bekerja dengan baik, nanti insya Allah nanti proses untuk menjadi PNS lebih mudah. Karena setelah CPNS akan ada proses selanjutnya. Nah, pekerjaan itu waktu masih jadi PNS jangan terlalu pilih-pilih. Kadang ada orang yang berpikir, wah ini tidak sesuai dengan SOP atau sesuai dengan peraturan menteri yang mengacu pada jabatan yang dilamar, kemudian tidak mau mengerjakan itu. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ini bisa jadi catatan. Jadi kerjakan saja apa yang dilakukan atasan. Nanti setelah proses adaptasi, kemudian nanti teman-teman akan melalui proses latihan dasar, kemudian nanti akan ada di latsar itu. Nanti kalau teman-teman ada latsar adalah syarat agar teman-teman nanti bisa diangkat menjadi PNS. Nah, nanti kalau sudah PNS baru dipikirkan bagaimana agar bisa bekerja sesuai dengan atau peraturan menteri. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah bekerja sebelumnya di instansi lain, bekerja di bidang baru, menurut saya bukan sesuatu yang menjadi masalah, karena justru karena sudah pernah bekerja di tempat lain, maka proses adaptasi menjadi lebih mudah. Artinya teman-teman biasa untuk bekerjasama dengan orang lain, senior, junior, dan lain-lain, atasan, sudah tahu birokrasi atau hierarki, maka mungkin teman-teman akan lebih mudah untuk beradaptasi. Nah,
Sementara bagi teman-teman yang fresh graduate, misalnya lulus tahun ini, tahun 2020 lulus, terus kemudian 2021 diterima, atau 2021 awal ini lulus, lalu nanti di seleksi CPNS 2021 diterima, baru saja memulai bekerja, maka teman-teman harus berusaha untuk beradaptasi, untuk bekerja dengan orang lain, kemudian kerjasama antar bidang, antar seksi dan sebagainya. Sehingga setelah semua proses seleksi panjang CPNS teman-teman diterima, maka jangan sampai teman-teman istilahnya apa ya, sok tahu begitu, jadi pokoknya saya hanya bekerja sesuai dengan sistem kredit sesuai peraturan menteri, jangan. Tapi bekerja dulu sampai proses teman-teman jadi PNS, nanti setelah itu monggo silakan untuk dibahas dengan atasan, misalnya Pak ini angka kreditnya tidak masuk, angka kredit apa, nanti kita bahas di pertemuan saatnya atau video selanjutnya. Oke, sementara ini dulu sharing kita kali ini. Ingat, setelah diterima pokoknya bekerja dulu saja, lakukan yang terbaik, karena penilaian atasan bisa menjadi kunci dari kesuksesan teman-teman melanjutkan karir di PNS atau sebagai ASN. Sehat-sehat semua. Kalau konten ini bermanfaat silahkan like, silahkan beri komentar. Kalau ada yang nggak setuju boleh juga. Dan untuk mendukung channel ini silahkan subscribe gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.